Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sudah sampai mana persiapan belajarnya? Sudah beli buku? Sudah ikutan tryout? Tetap semangat ya teman-teman, walaupun akhir-akhir ini ada isu bahwa penerimaan CPNS itu diundur. Mulainya itu direncanakan bulan Mei, tapi waktu ini beritanya itu katanya akan mundur dan diadakan pada bulan Juni. Tapi walaupun demikian, semangat belajarnya jangan kendor ya teman-teman. Tetap semangat, tetap dipersiapkan dengan matang agar nanti teman-teman tidak menyesal di kemudian hari. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tips belajar dalam mempersiapkan seleksi CPNS ala aku, silahkan ditonton video aku yang ini teman-teman, karena di sana aku sudah sharing pengalaman aku pada seleksi CPNS 2019. Nah, di sana juga aku ada rekomendasi buku dan teknik-teknik belajar. Oke, bagi yang belum nonton silahkan ditonton videonya. Pada video kali ini aku akan bahas materi TIU yaitu khusus soal cerita. Jadi pada video aku sebelumnya ada salah satu teman kita yang request, "Kak, TIU dong soal cerita, tipsnya supaya gampang gimana?" Oke, here we go. Tonton sampai habis, jangan ada yang di skip. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Soal yang pertama, Tono menjual motor seharga 6 juta rupiah. Bila Tono mendapatkan untung 25%, harga pembelian motor tersebut adalah... Oke teman-teman, silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika mau mengerjakan dulu, silahkan di pause videonya. Jika sudah, silahkan di play kembali. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya, aku mau minta maaf. Aku mau mohon permakluman teman-teman. Jadi di sini maaf banget kualitas video aku itu kurang maksimal. Nah, semoga kedepannya aku dapat rezeki ya, biar bisa beli kamera atau handphone baru, biar aku bisa menyediakan video yang lebih layak untuk teman-teman tonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi pada soal sudah diketahui bahwa harga jualnya itu sebesar 6 juta. Kemudian mendapat keuntungan sebesar 25%. Jadi 6 juta ini itu sudah include keuntungan yang 25% itu. Nah, ketika motor itu baru dibeli, nah yang ditanyakan di sini kan harga belinya ya. Jadi pada saat membeli motor itu belum ada untung, belum ada ruginya. Jadi 100%. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman, rumus cepatnya 100%. Kemudian ditambah keuntungannya 25% menjadi 125% baru dikalikan harga jualnya. Ya kan teman-teman. Kemudian kita sederhanakan. Sama-sama bagi 25, 100 bagi 25, 4. Kemudian 125 bagi 25, 5. Oke. Dan kita sederhanakan lagi, 5 bagi 60 berapa? 12. Kemudian kita kalikan 4 dikali 12, 48 ya, 4 kali 2, 8, 4 kali 1, 4, 48. Ditambah 0, 5. Sama dengan 4.800.000, jawabannya C. Soal yang kedua, sebuah mobil dijual seharga 160 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga setelah 20% diskon. Harga mobil tersebut sebenarnya adalah... Oke teman-teman, jadi harga mobil yang 160 juta itu kan harga mobil setelah dikurangi dengan diskon 20%. Maka persamaannya adalah harga mobil dikurangi harga mobil setelah dikurangi diskon 20% ya, sama dengan 160 juta. Kemudian, nah 20% ini kita jadikan desimal. Berapa? 0,2 sen kan? Tetap 160 juta. Lalu, ini kan kalau nggak ada koefisiennya itu artinya 1 dikurangi 0,2 berapa? 0,8 M, ya kan? 160 juta. Kemudian M sama dengan 160 dibagi 0,8. Nah, caranya di sini adalah kalau teman-teman ingin menghilangkan 0 ini, berarti di sini harus tambah 1. 16
bagi 8 sama dengan 2, sama dengan 200 juta. Jawabannya A. Oke, lanjut soal nomor 3. Upah rata-rata 7 orang pekerja adalah 25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi 23.750 rupiah per hari. Maka upah pekerja baru tersebut ialah. Oke, diketahui 7 orang pekerja itu rata-rata upahnya 25.000. Kita kalikan jadinya berapa? 175.000. Kemudian jika ditambah 1 pekerja lagi berarti 8 dikali rata-rata upahnya menjadi 23.750.000. Dikalikan 8 kali 0, 0, 8 kali 5, 40, 4, 8 kali 7, 56, 56 tambah 4, 60, 6, 8 kali 3, 24, 24 tambah 6, 30, 8 kali 2, 16, 16 tambah 3, 19, berarti 190.000. Kemudian maka upah pekerja baru tersebut adalah, nah cara mencari upah pekerja baru di sini adalah 190.000 upah setelah ditambah pegawai lagi 1, kemudian dikurang upah pegawai semulanya sama dengan 15.000. Jawabannya B. Oke, soal berikutnya. RSTUV adalah 5 siswa yang telah menempuh ujian nasional. Berikut ini adalah hasil ujian kelima siswa. Nomor 1, nilai R lebih tinggi dari nilai S. Nilai T tertinggi. Nilai U lebih tinggi dari nilai R. Nilai V lebih rendah dari nilai R tetapi lebih tinggi dari nilai S. Dari pernyataan-pernyataan di atas, urutan dari nilai yang terendah ialah. Oke, ini gampang banget ya teman-teman, walaupun soalnya panjang tapi sebenarnya ini gampang, cepat banget menyelesaikannya. Oke, kita lihat nomor 1. R lebih tinggi daripada S, berarti R lebih tinggi dari S, ya kan? Kemudian T itu nilainya tertinggi, kita taruh paling ujung. T tertinggi, lalu U lebih tinggi dari nilai R. U lebih besar dari R. Kemudian V lebih rendah dari R. V lebih rendah dari R namun lebih tinggi dari S. V lebih rendah dari R dari S, berarti di sini V. Oke. Nah, urutan yang paling rendah berarti S lebih kecil dari V, lebih kecil dari R, lebih kecil dari U, lebih kecil dari T. Jawabannya S, V, R, U, T. Jawabannya D. Soal berikutnya, umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah. Oke, di sini diketahui rata-rata umur guru aku simbolkan G, kemudian dosen aku simbolin D. Nah, rata-ratanya berapa? 40 umurnya. Kemudian guru rata-rata umurnya 35. Kesini ya teman-teman, 35. Kemudian dosen 50. Kita kurangkan. 50 kurang 40, 10. Kemudian 40 kurang 35, 5. Jadi perbandingan seperti ini. Kita sederhanakan lagi. Sama-sama bagi 5 berarti 2:1. Oke, jawabannya yang B. Soal selanjutnya,
Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola. Jika di dalam kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 27 siswa, sedangkan suka sepak bola adalah 22 siswa, maka berapa jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola? Nah, di sini jumlah semua siswa itu adalah 30 orang. Kemudian di antara 30 siswa itu 27 orang suka basket, kemudian 22 orang suka sepak bola ya. Lalu berapakah jumlah siswa yang menyukai basket dan sepak bola? Kita tinggal jumlahkan saja. Berarti di sini 49, sedangkan jumlah siswanya itu 30. Berarti yang suka keduanya adalah 49 dikurangi 30 berapa? 19. Jawabannya E. Oke teman-teman, soal berikut ini adalah soal perbandingan umur. Umur sang ayah saat ini 24 tahun lebih tua dari anaknya. 2 tahun yang lalu, umur sang ayah 4 kali lebih tua dari umur anaknya. Berapakah umur anaknya sekarang? Oke, jadi di sini diketahui umur ayah itu 24 tahun lebih tua dari umur anaknya. Jadi kita simbolkan ayah di sini, umur ayah di sini adalah X. Kemudian umur ayah 24 tahun lebih tua dibandingkan dengan umur anak. Nah, umur anaknya di sini Y ya. Kemudian 2 tahun yang lalu umur sang ayah 4 kali lebih tua dari umur anaknya. Berarti ayah 2 tahun lalu umurnya itu lebih tua 4 tahun dari anak 2 tahun yang lalu. Kemudian kita masukkan, kita substitusi, X-nya kan Y, yang ini Y ditambah 24 min 2. Kemudian 4 Y kita kalikan 4Y min 8. Lalu 24 min 2, 8 nya kita bawa ke ruas sebelah kiri, terus 8, 4Y kita pindah Y sama dengan 24 kurang 2, 30. Di sini 4Y kurang Y, 3Y. Y sama dengan 30 per 3 sama dengan 10. Jawabannya C. Soal berikutnya, Freddy berangkat dari kota A pukul 18.15 menuju kota B dengan mengendarai sepeda motor dan tiba pukul 23.45 menit pada hari yang sama. Jika kecepatan rata-rata yang ditempuhnya adalah 30 km per jam, berapakah jarak antara A dan B yang ditempuh Freddy? Jadi di sini dalam soal itu yang ditanyakan adalah jarak antara kota A dan kota B yang ditempuh oleh Freddy. Jadi dalam mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus menguasai yang namanya segitiga ajaib. Maaf gambar aku kurang bagus. Jadi di sini jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak. Jadi rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya sudah diketahui ya di soal 30 km per jam. Kemudian waktunya kita cari. Caranya adalah waktu tiba 23.45 dikurang waktu berangkatnya 18.15 sama dengan berapa? 5,5 jam ya, dikalikan 5,5, jawabannya 165 km. Jawabannya yang D. Soal berikutnya, Andi dapat mengisi kolam ikan dalam waktu 30 menit. Bedu dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 45 menit. Sedangkan Catur bisa menyelesaikan dalam waktu 1,5 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan bila mereka bertiga bekerja sama mengisi kolam ikan tersebut?
Oke, jadi di sini ada satu kolam yang diisi oleh 3 orang. Nah, karena di sini mereka bekerja sama dalam mengisi kolam, maka caranya adalah yang pertama, Andi dapat mengisi kolam ikan dalam waktu 30 menit. Oke, 1/30. Ditambah Bedu dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 45 menit, berarti 1/45. Kemudian Catur bisa menyelesaikan dalam waktu 1,5 jam. 1,5 jam itu berapa menit? 60 tambah 30, 90 menit. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Sama-sama dijadikan 90 ya. 30 jadi 90 kali berapa? Kali 3. 90. 45 jadikan 90 kali 2. Kemudian ini tetap 90. Ditambah 2 tambah 3 tambah 1, 6/90. Ini adalah bagian per menit. Nah, karena yang ditanya di sini adalah waktunya, maka dibalik saja teman-teman. 90/6 sama dengan 15 menit. Jawabannya D. Gampang kan? Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal dari aku. Ini aku ada 2 nomor soal untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan. Kemudian jika sudah ketemu jawabannya apa, silahkan di share, di komen, di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, silahkan follow Instagram aku. Nanti aku akan taruh di highlight Instagram aku. Oke teman-teman, jika menurut kalian video aku ini bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin request ke depannya mau aku buatkan video apa lagi, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di-share ke semua teman-teman kalian, ke semua sosial media yang kalian punya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk buruan di-subscribe sekarang juga. Dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update informasi terbaru dari aku. Oke, sekian dulu kali ini. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.